Sudah pada selesai nulisnya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, nama kakak Juliawati, angkatan 2019, tempat tanggal lahir Lebak, 10 Juli 2001. Udah ya, kayak gitu aja ya. Nah, sekarang kakak akan menjadi moderator untuk materi cerdas akademik dan cerdas organisasi. Kakak akan bacain pematerinya ya. Tentunya pematerinya ini sangat hebat banget, entah itu dalam akademik ataupun organisasi. Makanya HMPK menghadirkan dia di sini sebagai pemateri. Nah, langsung aja ya, kita kenalan sama pematerinya ya. Nama lengkap Nailatul Muhasonah. Tempat tanggal lahir Mojokerto, 18 Agustus 1998. Jenis kelamin perempuan. Agama Islam. Pendidikan. Dari tahun 2004 sampai 2010 di SD Negeri Cijawa Serang. Dari 2010 sampai 2013 SMP Negeri 10 Kota Serang. Dari 2013 sampai 2016 SMA Negeri 6 Kota Serang. Dan dari tahun 2016 sampai sekarang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Kimia. Selanjutnya ada pengalaman organisasi. Yaitu yang pertama, anggota English Debating Club Untirta atau edisi 2016. Anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia Untirta atau HMPK Untirta 2017. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia Untirta 2018. Selanjutnya, Sekretaris Umum BEM Epip Untirta tahun 2019. Dan pelaksana tugas Ketua BEM Epip Untirta 2019. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, prestasinya pasti keren-keren banget. Prestasi. 10 winner of outstanding winning the best blog of the 8th batch of C-Teaser Project se-Asia Tenggara. Ngerti nggak sih? Apa kecepatan ngomongnya? Bisa kali ya. Selanjutnya, participant of 8th batch of service student-teacher exchange in Southeast Asia in Thailand. Ketiga, Duta Pendidikan Kimia Untirta tahun 2018. Keempat, juara 3 edisi English Debating Contest of edisi Untirta. Alamatnya di Komplek Citra Gading. Nomor teleponnya nih, tulis nih, biar nanti bisa tanya-tanya sama Kak Naila. 0877 8893 8029. Itu nomor WA-nya ya. Selanjutnya ada email. Emailnya itu nailatulmuhasonah@gmail.com. WordPress yaitu nailatulmuhasonah.wordpress.com. Bahasanya bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, karena tadi udah dijelasin ya kalau pinter banget bahasa Inggrisnya. Kontak media nih, IG-nya nih, bisa saling follow-follow ya.
@nai_naila 18. Udah pada nusnya ya kan? Nah, sekarang kita sambut Kak Nailanya. Panggil Kak Naila gitu. Ayo cepetan. Kanaila. Oh, nggak kompak. Ulang lagi. Kak Naila lagi. Naila. Halo semuanya. Hai. Halo Kak. Kakak. Duh, lebay banget nih moderatornya ngenalinnya. Nggak kayak gitu ya guys. Biasa aja. BTW aku belum dijadiin host nih. Siapa ya hostnya? HMPKF Skip. BTW makasih banyak ya buat Kak Julia yang udah ngenalin aku, Ci. Tapi terlalu lebay, nggak sepintar itu sebenarnya guys. Biasa aja. Kalian boleh panggil aku Naila ya. Atau Kak Nai. Oke, sambil menunggu saya dijadikan host untuk bisa share screen, mungkin ingin memperkenalkan singkat tentang saya. Kalian boleh panggil aku Kak Naila, dan sampai sekarang masih menjadi mahasiswa pendidikan kimia Untirta semester 9 yang sedang menyusun skripsi tentunya. By the way, oh ya, belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga. Pagi, Kak. Apa kabar? Pagi, Kak. Pagi, Kak. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Duh, mau tau gak sih, aku nervous loh ngeliat muka-muka wajah baru mahasiswa pendidikan kimia tahun 2020. Masih kayak fresh graduation gitu tuh. Masih kayak unyu-unyu gitu. Ngerasa banget tuanya. Ya ampun. By the way, aku mau bilang makasih banyak nih untuk moderator sebelumnya yang udah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbicara di depan kawan-kawan mahasiswa baru pendidikan kimia Untirta 2020. Dan nggak lupa juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada HMPK, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia, yang telah memberikan saya amanah untuk bisa berbagi cerita atau sharing sharing pengalaman mengenai materi yang akan kita diskusi bareng-bareng. Kenapa saya bilang sharing? Karena sebetulnya aspek akademik dan aspek organisasi itu sudah familiar tentunya kan di kalangan atau di telinga kawan-kawan semua. Jadi kita tinggal berdiskusi bagaimana kita bisa menyelaraskan keduanya. Nah, aku udah jadi host nih. Nah, sebelum dimulai juga, mungkin saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan mahasiswa baru pendidikan kimia tahun 2020. Selamat datang di keluarga baru pendidikan kimia. Semoga kalian bisa beradaptasi dalam belajar, dalam lingkungan, dan dalam hal apapun. Semoga betah lah ya. Oke, bentar, wait. Nah, udah kelihatan kan? Udah, ya. Kak. Udah, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak, barusan. Udah, Kak. Oke. Sesuai tadi yang sudah dibicarakan oleh moderator, kita akan berdiskusi mengenai cerdas akademik dan cerdas organisasi. Mungkin udah pada tahu lah ya apa itu akademik dan apa organisasi. Jadi kita tuh sekarang akan membahas atau berdiskusi bagaimana kita bisa cerdas di keduanya. Tidak hanya memihak kepada satu aspek aja, tapi juga bisa menyelaraskan antara akademik dan organisasi. Atau yang mungkin sebelumnya di SMA-nya belum bisa ikut gabung di organisasi, kalian juga bisa mengenal apa itu organisasi dan bisa juga memilih organisasi-organisasi di kampus, serta bisa juga menyelaraskan dengan akademik. Nah, tentunya kita sama-sama tahu ya, kalian itu merupakan fresh graduation dari SMA yang sudah mengenal banyaknya ilmu pengetahuan serta di jenjang pendidikan. Nah,
sekarang kalian menjadi status atau berubah status menjadi mahasiswa. Tentunya untuk menjadi mahasiswa itu bukan sesuatu hal yang sangat mudah, tapi juga banyak banget rintangannya, cobaannya, bahkan mungkin preparation-nya dari awal ketika kalian mau masuk ke suatu perguruan tinggi, kalian harus mempersiapkan banyak hal, mulai dari nilainya yang harus kalian penuhi untuk mencapai target, terus juga kalian harus mempersiapkan universitas mana yang patut diambil gitu ya, yang punya prospek paling tinggi gitu, biar bisa menunjang ketika kalian bisa lulus. Terus juga harus memilih bidang-bidang akademik apa yang akan kalian tekuni. Jadi melalui banyak proses yang panjang. Selain itu, untuk menjadi mahasiswa juga pasti ada proses di mana kalian harus berkompetisi dengan ribuan bahkan ratusan ribu orang untuk memperebutkan satu kursi, ya nggak sih? Kalau misalnya kalian pernah bermimpi masuk ke UI, pasti kalian juga untuk mendapatkan satu kursi di UI itu harus ikut-ikutan dengan banyak orang, ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu lah ya untuk mendapat satu kursi. Begitu juga dengan di Untirta. Jadi patut kalian syukuri bahwa kalian sekarang menjadi mahasiswa, karena mahasiswa itu merupakan privilege yang bisa kalian dapatkan karena tidak semua orang, anak-anak yang seusia kalian itu bisa mendapatkan posisi yang sama seperti kalian. Jadi alangkah lebih baiknya kalian bisa memanfaatkan itu. Alangkah lebih baiknya juga kalian bisa memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin akan kalian banyak temui gitu ya di universitas. Jangan sampai ketika kalian menjadi mahasiswa hanya datang kuliah, udah ngerjain tugas, udah pulang gitu. Tapi kalian nggak mau eksplor apa aja yang bisa kalian dapatkan di selama perkuliahan. Jadi pas waktu jadi mahasiswa, sebisa mungkin kalian harus bisa mencari celah belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal kalian ketika kalian sudah lulus atau setelah kalian sampai pada lingkungan masyarakat. Karena kan sebetulnya medan perang dari mahasiswa Untirta itu bukan di kampusnya, tapi melainkan di masyarakatnya, di lingkungan masyarakatnya, atau di sistem akademiknya. Jadi ketika kalian menjadi mahasiswa, harus prepare sebanyak mungkin ilmu serta pengalaman untuk bisa kalian terapkan nantinya gitu ya. Berbicara mengenai mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu apa sih? Ternyata mahasiswa itu ada dari dari dua kata, maha dan siswa. Mahanya dari siswa, atau maha itu bisa diartikan sebagai besar lah ya. Jadi kalau siswa itu atau pelajar orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya didefinisikan secara umum, seseorang yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Tetapi ternyata definisi itu tuh nggak sesempit itu mengenai mahasiswa. Ketika teman-teman ketika teman-teman berada di status yang saat ini dan kalian mempelajari satu bidang ilmu, ternyata tidak hanya sampai di situ saja, tapi ketika kalian memfokuskan untuk belajar pada satu bidang ilmu, kalian juga harus tahu bagaimana kalian mengaplikasikan, terus juga menginovasi, serta memberikan suatu kreativitas. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena ketika kalian masuk dan lulus, dan secara resmi kalian menyandang gelar SPD, itu tidak hanya kalian menawarkan ke orang-orang mengenai hard skill atau bidang ilmu yang kalian punya gitu, atau kemampuan di bidang ilmu yang kalian punya, tapi juga kalian harus bisa menginovasinya seperti apa, untuk menjadi suatu perubahan-perubahan yang terbarukan gitu kan. Terus juga harus bisa bagaimana membuat suatu kreativitas di bidang yang kalian tekuni. Kalau sekarang kan bidang yang kalian tekuni adalah pendidikan kimia kan. Jadi sebisa mungkin kalian eksplor kimia itu seperti apa, pendidikan itu seperti apa. Jadi ketika kalian terjun dan lulus, kalian tuh sudah siap gitu untuk menghadapi gitu banyaknya rintangan atau kekeliruan yang harus kalian ubah. Nah, sebetulnya hal ini juga berhubungan langsung dengan peran dan fungsi mahasiswa, yaitu sebagai agent of change. Pastilah ya, teman-teman udah pernah dengar gitu. Oh, mahasiswa tuh sekarang tuh sebagai agent of change. Nah, agent of change ini atau agen perubahan ini, di mana seorang mahasiswa itu diharapkan untuk melakukan perubahan yang nyata di lingkungan masyarakat ketika terjadi kekeliruan dan mampu merubahnya menjadi arah yang lebih baik.
Nah, kalau misalnya kita harus siap menjadi agent of change, dan kita juga harus punya bekal-bekal bagaimana kita bisa mampu merubah kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di luar sana gitu kan. Lalu ada pertanyaan, harus menjadi mahasiswa yang seperti apa agar dapat menjadi agent of change yang baik? Apakah harus menjadi mahasiswa yang pintar atau mahasiswa yang cerdas? Ini merupakan subjek yang berbeda ya, mahasiswa yang pintar dan mahasiswa yang cerdas. Mungkin secara lazimnya kalau orang yang pintar itu memiliki memiliki tingkat kepintaran rata-rata. Mungkin kalau teman-teman pernah menyebutkan nih, misalnya, Naila mah pintarnya cuma di bahasa Indonesia misalnya. Oh, Kak Julia mah cuma pintarnya di bahasa Inggris gitu. Jadi kayak cuma satu hal atau satu pokok yang menjadikan master gitu dari seseorang tersebut. Atau kalau misalnya mahasiswa pintar tuh lebih identik dengan dia yang punya kemampuan akademik aja. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang cerdas, dia itu bisa mampu dan bisa belajar di semua aspek. Gak hanya akademik aja, tapi juga dia mampu belajar di tempat-tempat atau yang bisa disebut dengan non-akademik. Jadi dia bisa cerdas juga di segala bidang ataupun di akademiknya gitu. Jadi bisa punya manajemen waktu yang cukup baik lah kalau misalnya mahasiswa yang cerdas. Nah, berbicara lagi mengenai perkuliahan, pasti kalian akan menemukan kelompok-kelompok mahasiswa yang banyak lah yang akan kalian lihat di kampus. Tapi tentunya ketika pandemi udah selesai kalian masuk lagi ke kampus, terus kalian merasakan dunia perkuliahan itu seperti apa, terus kalian juga merasakan duduk di kursi perkuliahan, belajar tatap muka dengan dosen, pasti kalian akan menganalisis dengan sendirinya apa itu kelompok-kelompok mahasiswa atau terbagi berapa sih kelompok-kelompok mahasiswa. Nah, di sini saya akan memberikan sedikitnya kelompok besar yang sedikit menonjol atau terlihat sangat menonjol di lingkungan kampus. Yang pertama, ada mahasiswa yang sibuk dengan banyak aktivitas organisasi atau organisatoris lah, orang-orang yang organisasi banget gitu hidupnya ya. Di kampus tuh ikut organisasi A, organisasi B, C, D, itu jadi itu merupakan kelompok mahasiswa yang aktivitasnya banyak di lingkungan organisasi. Terus yang kedua ada mahasiswa yang sibuk belajar. Ini mungkin bisa dikategorikan sebagai anak yang akademik banget lah gitu. Yang jarang banget juga ikut organisasi atau bahkan nggak ikut organisasi sama sekali karena tujuan mereka hanya untuk mendapatkan nilai yang paling besar gitu atau pokoknya nilai semester ini IP-nya harus 4, MK ini harus A misalnya nilainya dalam skala 4 ya, nilai 4. Jadi itu dikategorikan mahasiswa yang sibuk dengan belajar gitu. Jadi tidak terlalu menghiraukan untuk ikut dalam organisasi. Tapi sebetulnya kelompok-kelompok mahasiswa juga banyak gitu jenisnya. Jadi nggak cuma 2 ini aja. Nanti kalian akan menganalisis sendiri deh. Pas waktu udah masuk ke kampus, kalian akan menemukan, oh kelompok mahasiswa ini mah kayak gini, ini mah kayak gini, ini mah kayak gini gitu ya. Jadi kalian akan menganalisis sendiri. Jadi kita akan membicarakan 2 kelompok besar ini aja. Mahasiswa yang organisasi dan mahasiswa yang belajar, yang sibuk belajar. Nah, pertanyaannya, jadi kalian ingin menjadi mahasiswa yang seperti apa? Mau mahasiswa yang belajar aja, atau organisasi aja, atau yang seperti apa? Nah, sebelum kita jawab, kita bakal diskusi dulu, apa itu akademik dan apa itu organisasi. Nah, di sini yang pertama ada akademik. Kita akan membahas akademik. Mungkin teman-teman juga pada tahu lah ya, apa definisi dari akademik. Kalau misalnya kita hubungkan akademik itu banyak membicarakan mengenai ilmu pengetahuan. Jadi bisa juga sebuah kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan yang diuji kepastiannya dan kebenarannya melalui nilai. Jadi kalau misalnya teman-teman berada di kursi pendidikan, ketika kalian mengikuti suatu pembelajaran selama 1 semester, pasti ada skala nilai yang akan diberikan kepada kalian untuk memberi atau untuk mengukur keberhasilan belajar kalian. Kalau misalnya di SMA mungkin ada rapot, akumulasi nilai dari tugas, UTS, UAS, terus nanti ada rapot gitu kan. Terus nanti ada peringkat misalnya.
Nah, kalau di dunia perkuliahan, tingkat belajar mahasiswa itu dilihat dari indeks prestasi. Jadi, kalau misalnya kalian udah menyelesaikan nih satu semester, nanti di si akad kalian itu nanti ada nilai-nilai yang akan muncul dan dosen akan memberikan nilai-nilai tersebut sesuai dengan keberhasilan belajar kalian. Misalnya MK Bahasa Indonesia kalian mendapat nilai A. A itu skalanya berapa? Kan skala maksimal ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nilai A. Nanti diakumulasikan menjadi indeks prestasi. Jadi indeks prestasi kalian tuh selama 1 semester berapa. Nah, di sini juga ada nih, menurut Baharudin Salam tahun 2004, IP adalah angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa untuk 1 semester, yang dihitung dengan rumus yang telah ditetapkan. Jadi, itu tadi yang aku jelasin ya. Nah, ada pertanyaan juga, apakah penting memiliki nilai IPK tinggi? Nilai IPK itu nilai kumulatif dari setiap semester. Misalnya sekarang kalian udah semester 1, nanti kalian semester 2. Nilai IP semester 1, IP 2 ditambah terus dibagi itu menjadi nilai IPK. Nah, IPK itu yang akan menentukan anak ini mampu apa enggak gitu ya di bidang akademik ini, atau enggak udah berhasil apa belum gitu. Karena ketika kalian lulus, yang dilihat adalah IPK-nya, bukan indeks prestasi per semesternya, tapi dinilai dari IPK-nya. IPK kalian berapa gitu. Nah, ditanya ini sekarang, penting nggak sih memiliki IPK yang tinggi? Jawabannya tuh penting, penting banget. Kenapa penting? Karena dapat mempermudah kita mendapatkan beasiswa. Jadi kita bisa mendapatkan beasiswa gitu. Jangan khawatir kalian kalau hari ini tidak mendapatkan beasiswa, percaya deh, di kampus tuh banyak banget instansi-instansi atau kampus yang menawarkan beasiswa gitu untuk kalian yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan. Nah, salah satu kriterianya biasanya itu IPK minimal, misalnya minimal IPK 3,00, minimal IPK 3,40, minimal IPK 3,5. Nah, ketika kalian punya IPK yang tinggi, itu misalnya di atas 3,5, anggaplah 3,8. Nah, ada beasiswa nih yang ditawarin, beasiswa A, minimal IPK-nya 3,3. Pastikan kalian udah masuk, otomatis banget tuh kalian udah masuk kriteria gitu kan. Tinggal dilihat bagaimana prosesnya, kalian mampu apa enggak. Nah, kalau misalnya yang kedua, itu ada bisa mendapatkan predikat cum laude saat lulus. Oh, ini udah pasti banget. Karena kan yang aku bilang tadi, IPK itu menjadi standar penilaian akhir lah ketika kalian lulus. Kalau misalnya kalian lulus dengan tepat 4 tahun, tepat waktu, yaitu 4 tahun atau 8 semester, dengan IPK 3,6, 3,7, itu pasti akan gitu ya. Bisa membuka peluang kerja yang baik. Maksud dari sini adalah membuka peluang kerja yang baik karena kalian akan dihadapkan banyak pilihan pekerjaan dengan kriterianya masing-masing. Ada banyak juga kriteria pekerjaan yang menawarkan minimal IPK. Kalau misalnya IPK kalian 3,0, terus ada pilihan pekerjaan yang hanya menawarkan mahasiswa yang lulusan IPK 3,5, pasti kalian nggak bisa mendapatkan pilihan itu, ya. Kalian nggak bisa masuk ke dalam kriteria itu. Akhirnya kalian harus mencari lagi. Tapi kalau ketika kalian tidak tinggi, pekerjaan yang akan ditawarkan itu masuk kriteria kalian semua. Jadi kenapa IPK itu bermanfaat banget kalau misalnya kalian memiliki IPK yang tinggi. Nah, yang terakhir, memberikan kebanggaan terhadap diri sendiri. Itu pasti banget ya, siapa sih yang gak bangga gitu kalau dapat nilai yang besar gitu, atau dapat IPK yang besar. Nah, ini ada contohnya juga nih, persyaratan khusus beasiswa PPA. Kebetulan saya pernah mendapatkan beasiswa PPA, jadi sangat dirasakan banget saat memiliki PPA yang cukup lah gitu, apalagi di atas dari kriteria yang diinginkan. Dan alhamdulillahnya memang diberikan kesempatan untuk merasakan gitu ya dari beasiswa PPA sendiri. Nah, ini juga contoh di pekerjaan. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah kecerdasan seseorang hanya diukur dengan angka? Dan apakah keberhasilan masa depan seseorang hanya dilihat dari angka saja? Jawabannya itu enggak sama sekali. Tidak, karena saat kita lulus dari universitas,
dianggap nilai yang sesungguhnya karena lalu pasti kalian akan memilih untuk bekerja, kalian akan juga terjun ke ke lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita sudah terjun ke sana, nilai IPK itu bukan menjadi suatu kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan banget sama proses kalian berada di sana gitu ya. Tapi itu juga menjadi syarat mutlak gitu. Kalau misalnya kalian kerja kan pasti dilihat IPK berapa gitu ya. Tapi kalau kalian udah memasuki proses pekerjaan setahun 2 tahun, nilai IPK tuh sampai udah nggak bakalan tanya lagi, tapi yang ditanya atau yang dilihat adalah soft skill teman-teman gitu kan. Selain hard skill yang harus kalian punya, soft skill juga harus harus diseimbangin oleh soft skill. Kalau hard skill kan kita bisa dapat di tes selama kita belajar teori-teori gitu. Misalnya kita lagi memperdalami bidang ilmu kimia, ya berarti kita lagi memperdalam hard skill kita di kimia gitu. Tapi ternyata pas waktu kita udah terjun ke lapangan, hard skill kita juga harus didukung oleh soft skill. Nah, di mana kita bisa mendapatkan soft skill? Yaitu dengan ikut organisasi. Kenapa harus ikut organisasi? Karena di era globalisasi yang kita hadapkan saat ini, itu sebuah keharusan untuk mempunyai kecerdasan intelektual, berkomunikasi, berelasi, bekerja sama, percaya diri, menghadapi sebuah konflik, dan memiliki sikap kepemimpinan yang akuntabel agar kita menjadi bangsa yang tidak terbelakang. Nah, ini adalah salah satu keharusan atau salah satu reason why kita harus ikut organisasi gitu ya, karena banyak aspek yang banget kita butuhkan gitu ketika kita menghadapi era saat ini, biar nggak jadi mahasiswa atau bangsa yang terbelakang lah. Nah, organisasi sendiri apa sih? Nah, organisasi itu adalah suatu wadah yang berisikan 2 orang atau lebih yang digunakan untuk menyampaikan apresiasi guna mencapai tujuan bersama yang dipimpin oleh seorang ketua serta memiliki struktur organisasi yang jelas. Ini mah udah kayak pengertian yang pasti gitu ya. Kan kawan-kawan juga udah pernah merasakan ibaratnya apa itu organisasi atau juga pernah berkecimpung di organisasi ketika kalian sekolah, terus juga pernah juga mungkin menjadi seorang ketua dalam suatu organisasi. Jadi pasti udah tahu banget lah, setiap organisasi itu pasti punya struktur keorganisasian yang jelas. Mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan anggota divisi-divisinya. Jadi udah pengertian yang sangat jelas menurut saya. Nah, berbicara lagi mengenai organisasi, kalau misalnya di organisasi kampus itu, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu intrakampus, dalam kampus, atau ekstra kampus. Nah, kalau intrakampus biasanya itu ada di universitas, ada di fakultas, ada di jurusan. Kalau ekstra kampus mungkin ini sebagian contoh ya, ini bisa kedaerahan atau kayak suatu organisasi nasional gitu. Kalau misalnya di universitas, pasti teman-teman akan menemukan ada BEM Univ, ada DPM Univ, ada MPM, ada UKM Univ. Karena kenapa ini semua ada? Kan perlu kalian ketahui, kampus itu kayak miniatur negara gitu ya. Jadi harus ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, terus juga ada MPM-nya kayak MPR-nya gitu kan. Terus ada divisi-divisi yang menunjang juga gitu di dalam keorganisasian. Kayak UKM ini kayak unit kegiatan mahasiswa kayak ekstrakurikuler lah kalau misalnya di sekolah. Terus kalau di fakultasnya sama, tapi lebih kecil karena fakultas kan identik dengan kayak kedaerahan lah. Kalau misalnya di negara, ya kayak daerah provinsi Bantennya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau di universitas, fakultas itu punya lembaga eksekutif dan legislatif yang hanya yang memfokuskan untuk di fakultas aja gitu. Ada BEM fakultas, ada DPM fakultas, ada UKM fakultas. Nah, kalau di jurusan, itu biasanya HMJ. Kalau misalnya pendidikan kimia sendiri, kita punya HMPK ya, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia. Nah, kalau kedaerahan, contohnya mungkin banyak lah ya. Kalau misalnya kayak Himpunan Mahasiswa Kota A, Kota B, Kota C, itu kedaerahan. Kalau misalnya kenasionalan bisa IKHIMPI. IKHIMPI itu kayak Ikatan Mahasiswa
mahasiswa kimia di Indonesia. Jadi kayak IKA-HIMKI. Nanti kalian akan dikenalkan apa itu IKA-HIMKI sama kakak-kakaknya gitu ya. Ini cuma sekilas-sekilas aja. Nah, manfaat organisasi. Jangan salah, ketika kalian ikut organisasi, itu juga pasti banyak manfaatnya. Jangan takut pokoknya kalau kalian mengikuti suatu organisasi. Karena manfaat yang bisa kalian ambil itu pertama bisa memperbanyak relasi pertemanan. Nah, memperbanyak relasi pertemanan ini secara faktanya ketika kalian ikut organisasi pasti kalian bakal kenalan dengan banyaknya teman dari jurusan lain. Kalau kalian ikut HMPK, ketika ada suatu kegiatan, terus jurusan-jurusan lain datang gitu ya untuk bertamu ibaratnya, untuk bersilaturahmi, pasti kalian juga akan menambah relasi pertemanan. Oh, saya punya kenalan di jurusan PPKN. Oh, saya punya kenalan di jurusan Bahasa Indonesia, kayak gitu. Jadi akan memperbanyak relasi pertemanan. Apalagi kalau kalian sudah masuk ke organisasi yang tingkat fakultas atau univ. Jadi pasti banyak banget tuh relasi-relasi pertemanannya, bukan lagi antar jurusan, melainkan antar fakultas atau bahkan antar universitas. Nah, yang kedua, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Ya, ini pasti banget juga karena ketika kalian masuk ke organisasi, pasti kalian akan menemukan banyak ilmu pengetahuan baru atau wawasan-wawasan baru ketika kalian sedang menyelenggarakan suatu kegiatan atau ketika kalian dipaksa untuk mengikuti suatu kayak kegiatan yang mewakili kampus misalnya. Jadi akan mendapatkan banyak banget wawasan serta pengetahuan baru yang tentunya tidak akan kalian peroleh ketika kalian berada di kelas. Yang selanjutnya ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Ini juga yang saya rasakan banget karena untuk melatih public speaking itu tidak bisa ya cukup di kelas aja gitu ya saat kita presentasi, enggak. Tapi karena kan audiensnya cuma kelas lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya ketika kalian organisasi, kalian juga menyelenggarakan suatu acara, apalagi kalian menjadi moderator misalnya, atau kalian menjadi pemateri misalnya, atau kalian menjadi MC, pasti audiensnya akan jauh lebih banyak dan di luar dari kalangan kita gitu. Jadi kenapa bisa melatih kemampuan berkomunikasi? Ya karena di situ mau nggak mau kalian dituntut untuk belajar gitu, punya public speaking yang bagus dan bisa memiliki penyampaian yang baik gitu kan. Kayak sekarang saya nih, ini adalah manfaat salah satu dari organisasi. Saya bisa berbicara di depan kawan-kawan semua. Kalau misalnya saya nggak karena organisasi, mungkin saya nggak tahu nih bahan apa yang bisa saya sampaikan. Terus juga bagaimana caranya untuk menghadapi audiens baru seperti kawan-kawan semua. Nah, itu diperoleh saat organisasi. Nah, yang keempat ada belajar lebih kritis. Lebih kritis karena ketika kalian berorganisasi pasti ada aja suatu permasalahan-permasalahan kecil yang akan terjadi dan di situ kita dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memaksimalkan berpikir kritis kita gitu ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini juga ada problem solving, sama aja kayak kemampuan dalam memecahkan masalah. Terus juga memperkuat sense of leadership. Ini juga bisa kalian peroleh ketika kalian berorganisasi karena sikap kepemimpinan itu tidak hanya dimiliki oleh ketua dan wakil aja gitu, tapi kalian sebagai anggota pun nanti akan merasakan sense of leadership-nya. Ketika kalian sedang menyelenggarakan satu kegiatan dan kalian diamanahkan untuk menjadi koordinator acara misalnya, koordinator konsumsi. Koordinator itu jadi kan kayak ketuanya di divisi konsumsi, ketuanya di divisi acara. Nah, di situ juga akan dilatih tuh sikap kepemimpinan kalian, bagaimana kalian memanage anggota kalian, bisa nggak sih gitu kan, melaksanakan tugasnya gitu, menyiapkan segala konsumsi yang dibutuhkan atau menyusun susunan acara gitu untuk kegiatan. Mereka kerja nggak sih gitu? Atau kalau misalnya mereka nggak kerja, kalian akan melakukan hal apa gitu? Atau enggak, kalian akan memberikan solusi apa? Jadi di situ bisa memperkuat sense of leadership-nya. Nah, selanjutnya ada menambahkan nilai CV. Ini sebetulnya bonus ya.
bonus ketika kalian sudah mengikuti organisasi seperti saya yang tadi moderator sebutkan, menjadi sekretaris umum di HMPK, menjadi sekretaris umum di BEM, atau menjadi PLT ketua BEM itu menjadi apa ya? Itu merupakan bonus yang bisa kita tambahkan di CV kita. Jadi perbanyak aja ikut organisasi. Jadi biar pas waktu kalian bikin CV, organisasinya banyak. Tapi jangan lupa cari juga yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian ya. Lalu selanjutnya, jadi teman-teman ingin menjadi kelompok mahasiswa seperti apa? Ingin menjadi mahasiswa yang cerdas dalam akademik atau cerdas organisasi? Nah, di sini udah ada jawabannya. Kalian harus menjadi mahasiswa yang cerdas dalam akademik dan organisasi. Jadi kalian harus menjadi pintar dalam keduanya. Kalian harus menjadi cerdas dalam keduanya. Kenapa? Karena yang pertama, bisa mendapatkan manfaat dari kedua aspek tersebut. Ini udah kayak hal yang bakalan pasti banget gitu yang kalian dapetin. Karena ketika kalian bisa mengikuti akademik secara oke, terus juga organisasi oke, pasti kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat dari keduanya gitu, dan kalian akan merasakan lah apa manfaat dari akademik serta apa manfaat dari organisasi tersebut. Nah, yang kedua ada dapat mengimbangkan hard skill dan soft skill. Nah, ini jadilah jawaban dari ketika kita sudah menghadapi lingkungan yang sebenarnya gitu, menghadapi lingkungan masyarakat yang sebenarnya. Jadi atau enggak menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Jadi kalian bisa menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Soft skill-nya kalian bisa latih di organisasi, hard skill-nya bisa kalian asah sendiri dalam akademik gitu ya, akademik ataupun kayak kursus-kursus lain gitu. Dan selanjutnya dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa itu sebetulnya bukan hanya semena-mena kalian tuh menjadi mahasiswa aja gitu tuh. Nggak cuma kalian datang ke kampus terus belajar, terus kalian pulang lagi, atau nggak kalian ikut organisasi cuma ikut-ikutan doang, tapi kalian tuh punya peran dan fungsi sebagai mahasiswa yang harus tentunya kalian capai. Yang pertama ada aktualisasi syukur sebagai mahasiswa. Yang pertama itu peran fungsinya sebagai iron stock, terus ada agent of change, ada social control, ada moral force. Nah, kalau misalnya iron stock, kalian mahasiswa yang harus menjadi pengganti pemimpin di masa yang akan datang, terus agent of change sebagai agen perubahan, dan social control, mahasiswa yang harus berpikir kritis dalam masalah-masalah sosial yang mungkin nanti akan kalian temui, bahkan mungkin banyak yang akan kalian temui nantinya, dan moral force itu bisa mahasiswa dituntut untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Kalau misalnya di lingkungan kita terjadi penyimpangan moral, ya sebaiknya kita bisa dan patut mengerti gitu untuk memperbaiki kekeliruan dalam moral-moral di suatu lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk bisa menjadi cerdas akademik dan cerdas organisasi. Yang pertama mungkin ini tips ya. Yang pertama, saat di kelas lakukan kegiatan belajar yang secara maksimal. Jadi ketika kalian di kelas, alangkah lebih baiknya kalian itu betul-betul fokus dan konsentrasi pada pembelajaran gitu. Kan kalau misalnya di kampus nggak ada tuh aturan yang dimana kampus melarang mahasiswanya untuk membawa handphone misalnya gitu kan. Nggak ada sama sekali peraturan seperti itu. Nah, kalian akan punya peluang yang besar untuk mengoperasikan handphone kalian di saat di kelas. Nah, bagaimana kalian bisa memanage itu biar kalian tuh nggak bisa mengoperasikan handphone pada saat belajar, agar kalian tuh bisa fokus dalam belajar. Ketika dosen menjelaskan, kalian mencatat. Ketika teman menjelaskan, ya kalian juga mendengarkan gitu, kalian juga mencatat. Jadi jangan menyepelekan siapa yang memberikan materi gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang penting di PPT dosen atau di PPT mahasiswa yang memberikan presentasi, ya boleh difoto pakai HP-nya gitu, atau enggak kalian langsung catat. Terus kalau kalian nggak mengerti ya bertanya gitu ya. Jadi memaksimalkan kegiatan belajar secara maksimal di kelas.
Terus ini menentukan skala prioritas. Menentukan skala prioritas itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk bisa cerdas akademik dan cerdas organisasi. Kenapa? Karena pasti ada momen di mana ketika kalian sedang menyelenggarakan suatu kegiatan di organisasi, terus di saat yang bersamaan kalian juga ada kuliah, terus ada kuis misalnya, kalian harus menentukan kalian harus bisa menentukan skala prioritas, mana yang lebih penting dan mana yang harus diutamakan. Kalau misalnya kasusnya di kegiatan tersebut sudah ada banyak banget orang yang menghandle gitu ya, kalau nggak ada kalian pun ya nggak bakalan kenapa-napa. Terus juga di kelas juga kalau misalnya kalian nggak masuk ya kalian nggak bisa dapat nilai kuis, ya alangkah lebih baiknya kalian harus memprioritaskan akademik. Kecuali kalau misalnya di organisasi atau di kegiatan tersebut cuman kalian doang nih, satu orang kalian doang, kalau nggak ada kamu kegiatannya bisa hancur berantakan gitu ya. Terus di kelas juga di kelas juga maksudnya cuman belajar materi biasa, mungkin bisa kalian memprioritaskan organisasi. Tapi dengan syarat kalian harus mengkomunikasikan itu kepada dosen, alangkah lebih baiknya seperti apa. Karena setahu saya, ketika kalian kuliah, itu kalian punya bonus libur yang maksimalnya 2. Jadi kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan bonus libur itu dengan baik, ya udah, kalian bisa memanfaatkan ketika saat ada waktu yang bersamaan yang mendesak gitu ya. Kalian bisa izin ke dosen untuk tidak hadir dalam perkuliahan dengan mengambil bonus liburnya. Jangan sampai kalian tuh menyia-nyiakan bonus libur yang udah dosen berikan gitu. Walaupun cuma 2, itu kayak suatu hal yang sangat bermanfaat banget ketika kalau misalnya ada hal genting yang harus memilih gitu ya antara akademik atau organisasi. Jangan sampai bonus liburnya dipakai, udah gue males nih kuliah, ini aja gitu, libur aja gitu. Kalau bisa jangan. Nah, terus juga jangan menunda pekerjaan atau tugas agar tidak menumpuk. Nah, ini juga salah satu tips, karena kalau misalnya kalian udah ada di kimia, itu pasti kalian akan menghadapi banyak banget tugas, terutama laporan praktikum. Kalian boleh deh tanya ke kakak-kakaknya gimana banyaknya laporan praktikum yang akan kalian tulis gitu ya, atau yang akan kalian buat selama kalian dari semester 1 sampai semester 7. Itu seperti apa gitu. Nah, jangan sampai menunda pekerjaan. Kalau bisa, ketika kalian ada rapat organisasi nih ya, untuk kegiatan di esok harinya, terus malam ini ada rapat, dan besoknya ada pengumpulan tugas, sebisa mungkin kalian bawa aja tuh tugasnya. Jadi dilakukan secara bersamaan gitu. Izin juga ke ketuanya, boleh nggak gitu, saya sambil nulis, boleh nggak saya sambil belajar. Karena hal ini juga dilakukan oleh saya ketika ada rapat BEM misalnya, dan itu laporan sangat penting untuk besok dikumpulin pagi hari, ya udah saya tinggal bawa aja laporannya, bawa dan bilang ke ketuanya, boleh nggak saya sambil nulis laporan gitu, atau nggak boleh nggak saya sambil ngerjain tugas. Kalau pasti dibolehin lah ya, siapa sih yang nggak dibolehin gitu kan, pasti dibolehin. Jadi lakukan semaksimal mungkin hal yang patut dikerjakan gitu. Kalau bisa secara bersamaan, ya udah lakukan secara bersamaan. Terus juga memegang komunikasi serta disiplin dengan apa yang dikerjakan. Ini juga penting karena komunikasi kalau misalkan kalian punya komunikasi yang baik untuk menyampaikan apa keperluan kalian, apa kepentingan kalian, pasti bisa mempermudah kalian gitu kan. Kayak tadi ingin mengerjakan tugas pada saat rapat, kalau nggak komunikasi, ya pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalian akan diomongin, mungkin kalian akan dimarahin gitu ya, karena kalian sibuk nulis sendiri ketika orang lain ngomong gitu. Atau mungkin ketika kalian libur kuliah, terus kalian nggak izin, pasti ada kayak kesalahpahaman lah, orang kemana sih gitu. Nah, kunci penting itu ada di komunikasi. Ketika kalian punya komunikasi yang baik, ya semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya itu ada memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu yang ada. Jadi semaksimal mungkin kalian bisa memanage waktu lah. Ketika kalian punya waktu senggang,
ya kerjain tugasnya gitu. Kalau misalnya kalian punya waktu yang senggang juga, ya udah maksimalin di kegiatan organisasinya. Jangan sampai jangan sampai waktu-waktu yang senggang itu kalian pergunakan untuk sesuatu hal yang tidak jelas gitu ya. Jadi memanfaatkan waktu yang ada. Nah, yang terakhir, jangan lakukan ini saat organisasi. Yang pertama, ikut-ikutan temen. Oh, ini banyak banget nih. Ada aja tuh orang yang ikut organisasi cuman karena ikut-ikutan temen. Oh, Naila mah pengen ikut ini HMPK. Ya udah deh, gue juga gitu. Jadi kayak ikut-ikutan temen. Please cari organisasi yang betul-betul sesuai dengan kemampuan dan minat. Apalagi ketika kalian udah memilih UKM gitu ya. Cari juga yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Terus juga ikut organisasi juga yang harus punya tujuan. Tujuan gue apa sih ikut organisasi HMPK? Gue pengen dapat apa nih di HMPK? Jadi jangan sampai kalian ikut-ikutan teman. Nah, yang kedua, tidak mau bersosialisasi. Untuk apa ya nggak sih kalau misalnya kalian udah ikut organisasi tapi nggak mau bersosialisasi? Kalian tuh jadi anggota yang pasif gitu. Nggak mau ngomong, nggak mau melatih skill. Terus juga kalau misalnya ditunjuk misalnya jadi MC nggak mau, malu lah, inilah itulah, buat apa gitu tuh? Ya udah mendingan nggak usah ikut organisasi. Kan karena tempatnya organisasi itu semaksimal mungkin kalian bisa bersosialisasi untuk membanyak relasi gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kalian ikut organisasi menjadi mahasiswa yang pasif gitu ya di satu kelompok organisasi. Nah, yang ketiga, semangat di awal menjabat aja. Nah, ini juga banyak banget deh. Banyak banget. Kalian boleh tanyain ke Kak Nandika atau ke ketua-ketua yang sebelumnya atau mungkin ketua-ketua organisasi lain. Pasti ada aja tuh orang yang cuma semangat di awal aja. Udah di awal terus juga ngerasa pertengahan berat banget, banyak banget kegiatan, udah deh, gue mah nggak mau ikutan sibuk gitu. Pasti ada aja tuh, ada aja anggota yang seperti itu. Nah, diharapkan teman-teman ketika ikut organisasi jangan sampai cuman semangat di awal doang gitu, karena di awal kan mungkin ada aja yang belum padat kegiatan organisasinya, terus yang padatnya di belakang. Pas waktu itu lagi padat-padatnya kalian malah keluar gitu, maksudnya kayak udah nggak pernah kumpul lagi atau dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kalian harus berkomitmen atas sumpah jabatan yang pertama kali kalian ucapkan. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh menjalankan amanah dalam satu periode kepengurusan. Yang keempat, menjadi anggota yang tidak bertanggung jawab. Kak, banyak juga nih, nggak banyak sih, ya sometimes ada anggota yang tidak mau bertanggung jawab. Jadi udah diamanahin jadi divisi A, B, C, tapi nggak mau gitu ya, nggak mau menjalankan tanggung jawabnya di kegiatan tersebut, atau enggak sudah diamanahin jadi departemen minat bakat misalnya. Ketika ada kegiatan keolahragaan malah nggak mau ngebantu gitu. Jangan sampai seperti itu. Harus tetap bertanggung jawab sampai dari awal sampai akhir kepengurusan. Terus yang kelima, ini yang paling penting banget, jangan sampai meninggalkan akademik. Karena harus ingat tujuan awal kalian tuh apa. Ketika orang tua kalian ngasih kesempatan kalian untuk kuliah kan untuk menjadi seorang yang yang pintar lah dalam akademiknya, yang punya kemampuan lebih di bidang akademiknya gitu kan. Jangan sampai kalian tuh melupakan itu. Ketika kalian udah enak-enakan organisasi, ya kalian bakal, yaudahlah gue tinggalin aja akademiknya gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus ingat tugas utama kalian itu adalah belajar. Jadi harus tetap mengutamakan akademik kalian. Sebisa mungkin balance, sebisa mungkin kalian antara organisasi dan akademik itu berjalan beriringan supaya kalian bisa berprestasi di akademik maupun juga berprestasi di organisasi. Seperti itu ya. Thank you, terima kasih banyak. Mungkin setelah ini ada waktu nggak ya? Oh ya, ada nih beberapa waktu lagi bisa diskusi atau mau menambahkan mungkin Kak, kayaknya nggak gini deh gitu. Harusnya gini deh gitu ya, boleh ya. Mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Oke, makasih Kak Naila atas materinya yang sangat luar biasa. Tentunya pasti teman-teman pada penasaran kan, kayak misalnya Kak Naila bisa sehebat ini tuh karena apa gitu-gitu. Ayo dong, yang mau bertanya boleh gitu. Kak, izin Silakan bertanya, Kak.
Ya, silahkan. Ini saya mau nanya apa namanya tentang ini ya, prestasi di bidang akademik gitu. Kan kita pas lagi di sekolah tuh sering banget dikasih tahu kalau misalkan, oh nanti kamu kalau misalkan kuliah, usahain belajarnya yang benar biar nanti pas lagi lulus dapat predikat cum laude. Nah, orang di perkuliahan ini predikat cum laude itu ada yang pasti ada syaratnya kan, dan itu kayak misalkan apa yang syarat yang harus dipenuhi atau jumlah nilai berapa nilai-nilai yang harus kita capai gitu buat dapetin predikat itu pas lagi kita lulus. Makasih Kak. Oke, baik. Teh Naila ini mau ditampung aja apa mau langsung dijawab? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, jawab deh. Izin bertanya, Kak. Oh, ada. Kita dulu kenalan dulu ya. Tadi maaf yang tadi nggak kenalan. Kenalan dulu ya. Nama saya Samsia dari kelompok 3 Propana. Izin bertanya mengenai organisasi. Persyaratannya apa saja sih kalau misalnya kita mau ikut organisasi? Adakah syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi untuk organisasi apapun itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ayo bertanya lagi, bertanya. Kak, saya izin bertanya. Kak. Oke, silahkan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Taskia Afifah dari kelompok 10 Dekana. Saya mau nanya, Kak, selama organisasi ada hambatan nggak dari segi dosen? Di Untirta, dosen-dosennya mendukung atau malah ada yang menghambat? Terima kasih. Baik. Udah ya, 3 dulu. Nanti kalau misalnya ada waktunya lebih, kita pertanyaan lagi nanti ya, diskusi lagi. Oke, Kak Naila. Sekarang waktunya jawab. Apa pertanyaan pertama tuh? Yang pertama itu, apakah di perkuliahan itu kan ada cum laude ya? Terus apa saja syarat untuk lulus cum laude? Kalau syarat untuk lulus cum laude, setahu saya, yang pertama, kalian tuh lulus tepat waktu dulu nih. Kan kalau misalnya kriteria lulus tepat waktu kan 8 semester atau 4 tahun. Terus juga selanjutnya, kriteria selanjutnya itu kalian IPK-nya itu di atas 3,5, ya paling aman 3,7, 3,6, kayak gitu-gitu ya. Udah lulus tepat waktu, terus IPK kalian juga tinggi, itu pasti banget udah masuk kriteria cum laude. Kayak 3,5 sampai 3,7, 3,8 itu cum laude banget. Nah, kalau misalnya selanjutnya, jangan sampai ada mata kuliah yang ngulang, misalnya, atau E, K, atau nilai D-nya banyak banget gitu ya, misalnya ada 5, ada 6 gitu. Itu kayak nggak masuk banget gitu ke kriteria cum laude. Kalau misalnya kalian lulus tepat waktu, tapi nilainya juga ada yang masih ditangguhkan, atau masih 0, atau masih harus mengulang gitu, ya itu pasti nggak akan masuk ke dalam kriteria cum laude. Sejauh itu, dan sebisa mungkin juga punya prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kalau di bidang prestasi itu, karena kita pendidikan, pasti banyak banget tawaran-tawaran, perlombaan-perlombaan kayak micro teaching, tingkat nasional, atau enggak provinsi, kayak gitu-gitu ya. Itu kalian ikutin aja, Terus juga kalau misalnya di bidang akademiknya lagi ada LKTI, kayak karya tulis ilmiah, itu ikutin aja. Semakin banyak kalian punya prestasi, ya semakin baik juga gitu kan dalam prestasi akademiknya gitu. Terus juga kalau misalnya ada tawaran untuk pertukaran pelajar ke luar negeri, ya itu kalian ikutin aja. Kan nggak tahu ya, kita nggak tahu gitu. Rezeki kalian tuh ada di mana gitu kan. Kayak misalnya saya, pengalaman ada pertukaran pelajar ke luar negeri, ya udah saya ikutin aja. Mungkin tahap pertama gagal, terus dicoba lagi. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu kuncinya. Jangan pernah takut
apa ya, jangan insecure duluan lah. Ih, kayaknya gue nggak bisa deh masuk, kayaknya gue nggak bisa deh ikut kayak ginian, pasti kalah banget deh gitu. Jangan kayak gitu, sebisa mungkin ya ikutan gitu, sebisa mungkin juga apa ya, sebisa mungkin belajar juga, mempersiapkan segala hal apa yang dibutuhin, karena pasti punya manfaatnya lah. Ketika kalian gagal pun pasti akan ada manfaat yang bisa kalian ambil gitu kan, selain bonus menangnya gitu. Kayak saya pertukaran pelajar ke luar negeri ke Thailand pada saat itu gak mengharapkan apa-apa, tapi ya udah gitu, cuman kayak pengalamannya, ilmu pengetahuannya yang bisa saya ambil gitu kan. Dan bonusnya yaitu bisa menang di blok se-Asia Tenggara, itu bonus menurut saya. Tapi segala prosesnya jangan sampai takut untuk mencoba. Kalau pertanyaan kedua apa ya, Pak deh? Buat yang kedua itu katanya persyaratan masuk organisasi itu apa aja, Kak? Kalau persyaratan organisasi itu nggak ada kayak persyaratan mutlak kayak ini ya, kayak apa, kayak kerja minimal ini, minimal itu, punya kemampuan A, B, C, itu nggak ada, tapi minimal kalian punya niat yang baik untuk belajar, kalian juga punya komitmen yang tinggi untuk ikut organisasi gitu. Terus juga kalian memilih bidang yang sesuai kemampuan kalian. Ketika kalian ikut HMPK, pasti syarat utamanya adalah niat. Kalau misalnya kalian udah niat, terus kalian juga udah punya tujuan gitu ya, atau target yang harus kalian dapatkan pada saat ikut HMPK, ya udah, itu pasti akan masuk aja gitu. Dan jangan sampai kalian salah memilih divisi. Karena kan kalau di organisasi ada departemen-departemennya kan. Kalian akan dipecah dalam kelompok kecil gitu. Ada departemen agama, ada departemen minat bakat, ada departemen sosial, terus juga ada departemen apalagi ya? Ya pokoknya banyak departemen lah gitu. Kalian harus memilih bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai kalian ikut HMPK itu ikut-ikutan teman. Oh, Kak Julia mah ini departemen agama, ikut departemen agama, padahal kalian belum punya apa ya, maksudnya kemampuan kalian belum ada di situ lah gitu kan. Jadi nanti di ujung-ujungnya di pertengahan perjalanan organisasi kalian malah jadi kayak ngerasa beban gitu loh. Kalau misalnya kalian memilih bidang yang kalian inginkan dari awal dan kalian juga punya tujuan ingin belajar apa, pasti kalian juga kayak relax, enjoy aja ngejalaninnya. Mau itu seberat apapun di departemen itu atau mau seberat apapun di organisasi itu, pasti kalian akan ngerasa enjoy gitu untuk ngejalanin bagaimana proses yang ada di organisasi tersebut. Jadi nggak ada syarat yang harus kalian harus pintar ini ya, kalian harus pintar ini ya. Atau misalnya ikut HMPK, kalian pokoknya harus pintar organik baru bisa ikut HMPK, itu nggak ada. Itu kayak niat aja gitu, awalnya dari niat dan keinginan kalian untuk belajar. Gitu sih. Nah, buat pertanyaan ketiga, ada hambatan nggak sih selama organisasi dari kayak dosen yang gitu-gitu kayak? Hambatan dari dosen nggak ada. Beliau semua dosen pendidikan kimia itu sangat mendukung penuh mahasiswanya untuk bisa belajar gitu ya, baik akademik maupun organisasinya. Dengan syarat kalian tidak meninggalkan tugas utama kalian sebagai mahasiswa itu apa. Selagi kalian bisa balance antara akademik dan organisasi, dosen tuh pasti mendukung gitu, mendukung banget lah. Nggak ada tuh sampai sekarang dosen-dosen kimia gitu ya yang melarang jangan sampai kalian ikut ini, jangan sampai kalian ikut ini, jangan sampai kalian ikut ini. Nggak ada, tapi selagi kalian bisa balance gitu ya akademiknya, saat MK kalian hadir, saat tugas kalian ngumpulin, saat ujian kalian bisa, terus juga attitude kalian juga baik gitu ya, pasti dosen juga sangat mendukung, apalagi kalian bisa berprestasi di organisasinya. Jadi itu menjadi apa ya, jalan atau perizinan yang sangat besar banget gitu ketika kalian juga bisa berprestasi di organisasi gitu. Jadi nggak ada, jadi nggak apa-apa kalian boleh ikut organisasi, tapi ya itu jangan lupa sama tugas awalnya, yaitu belajar. Oke. Nah, teman-teman, jadi kayak gitu ya. Sayang banget nih waktunya udah mau habis, jadi kita nggak bisa lebih
banyak lagi nih bincang-bincang mengenai ini. Tapi kalian bisa ya nanti hubungin ke Naila kalau misalnya ada yang lebih. Tadi udah dapat kontaknya. Nah, sekarang kakak mau bacain kesimpulannya ya. Nah, kesimpulan dari materi kali ini itu, mahasiswa itu berbeda banget sama siswa. Mahasiswa itu memiliki peran agent of change. Dalam dunia kampus, memiliki IPK tinggi itu sangat penting, namun IPK tinggi juga harus dibarengi dengan hard skill, soft skill. Nah, maka dari itu, gimana sih cara mendapatkannya? Di organisasi lah kita dapat hard skill dan soft skill itu. Maka dari itu, ketika menjadi mahasiswa, harus menjadi mahasiswa yang cerdas akademik dan cerdas organisasi. Bilang makasih dong ke Kak Naila atas materi yang luar biasa ini. Terima kasih, sama-sama semuanya. Mungkin terakhir ya dari aku, semoga pandeminya cepat selesai, jadi kita bisa ketemu di kampus, bisa bertegur sapa lah ya, kayak kita bisa ketemu, kumpul bareng. Terus kalian juga stay safe, jaga selalu kesehatannya, jangan males-males belajarnya, jangan bolos-bolos kalau misalnya lagi kuliah online kayak gini, maksimalin belajarnya pokoknya ya. Kita ketemu di kampus nanti. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena materinya udah beres, ada yang mau ngejelasin nggak materi tadi itu kayak gimana dulu nih sebelum kita kembali lagi ke MC. Nah, teman-teman pasti punya apa ya, daya yang dari diserap udah tadi. Sekalian juga mendengarkan kan materi yang luar biasa ini. Ayo siapa? Ya masa nggak ada yang dengerin sih, sayang banget loh. Saya. Ayo coba. Iya, jadi tadi kan materinya tentang cerdas akademik dan juga cerdas organisasi. Nah, di situ juga dijelasin tuh pengertian mahasiswa. Maha itu kan siswa itu pelajar, jadi kita tuh orang-orang yang terpelajar. Nah, kelompok mahasiswa juga dibagi menjadi dua. Ada yang kelompok mahasiswa yang sibuk dengan organisasi dan juga sibuk dengan belajar. Nah, di situ kan tadi jelasin IPK itu penting karena apa? Karena kita dengan IPK yang tinggi dapat memenuhi syarat untuk mendaftar beasiswa, terus juga pastinya nanti akan mendapat predikat cum laude. Nah, tapi IPK itu harus dibarengi, IPK yang tinggi harus dibarengi dengan organisasi, karena dengan organisasi kita bisa melatih soft skill kita, yang dimana soft skill itu tidak bisa kita dapat di dalam kelas gitu ketika dia dalam belajar. Nah, terus juga di situ dijelaskan tentang organisasi. Organisasi ada dua, ada organisasi yang intrakampus dan juga ekstrakampus, itu kan. Nah, manfaat organisasi itu banyak banget, dari mulai kita memperbanyak relasi, terus meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan, serta kita dapat meningkatkan komunikasi seperti public speaking di depan orang-orang banyak, terus belajar lebih kritis, dan juga lain sebagainya. Nah, gimana sih cara kita menjadi mahasiswa yang CACO, cerdas akademik dan juga cerdas organisasi? Nah, yang pertama itu kita dapat memanfaatkan dan memaksimalkan waktu, terus menentukan skala prioritas dan jangan menunda pekerjaan. Nah, terus juga kita dapat ya gitulah. Terus manfaatnya itu manfaat menjadi mahasiswa yang CACO itu kita dapat mendapatkan hard skill dan juga soft skill, terus menjalankan peran sebagai mahasiswa yaitu sebagai agent of change, social control, dan lain sebagainya. Dah. Tangan dong buat temennya nih, namanya Iin. Oh, keren banget sumpah. Kenapa nggak tadi Iin aja yang jadi moderatornya? Biar kesimpulannya keren gini loh. Oke, baik teman-teman, karena waktunya udah sayang banget sih. Tapi tadi Iin lupa ngenalin diri dulu ya. Harusnya Iin tadi kenalin diri dulu. Karena kakak juga penasaran dari
mana sih tempatnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita bisa kenalan lebih jauh lagi. Jangan lupa juga masuk ke MPK. Oke, selanjutnya kan udah waktu habis nih, jadi kakak undur diri ya, sayang banget. Halo teman-temanku, adik-adikku, kakak pamit undur diri. Bila kakak ada salah kata, mohon dimaafkan ya selama jadi moderator ini. Baik itu mungkin kurang baik dalam cara kakak bercakap yang masih banyak kayak gitu kan. Nah, mohon dimaafkan ya teman-temanku atau adik-adikku. Nah, selanjutnya kakak mau masih ke MC lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.